Pemirsa, video viral aksi penembakan seorang pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Malang, Jawa Timur yang viral di media sosial ini dipastikan hoax. Kepala Sekolah Dasar dan 4 siswi SD di Kecamatan Camplong, Sampang, Madura, Jawa Timur dipanggil polisi. Pernah nggak sih kamu membagikan berita hanya karena judulnya mengejutkan atau percaya karena tampilannya mirip sama media resmi? Selamat datang di era digital, tempat di mana segala informasi datang dari berbagai arah, dan sayangnya tidak semua berita itu benar. Hari ini kita akan membahas bagaimana hoaks dan disinformasi menyebar dan bagaimana kamu bisa jadi bagian dari solusinya. Di era digital ini, kita menerima ribuan informasi di setiap harinya. Tapi apa sih perbedaannya dari hoaks dan disinformasi itu? Jadi, hoaks merupakan informasi, kabar, berita yang palsu atau bohong. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hoaks diartikan sebagai berita yang bohong. Hoaks yaitu informasi yang dibuat-buat atau direkayasa untuk menutupi informasi yang sebenarnya. Dengan kata lain, hoaks diartikan sebagai upaya pemutarbalikan fakta menggunakan informasi yang seolah-olah meyakinkan akan tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Berita hoaks saat ini banyak beredar di masyarakat dan media sosial. Banyak orang-orang yang sengaja membuat berita hoaks tersebut. Ini akan menjadi kekhawatiran tersendiri. Selain mengandung unsur atau informasi yang tidak benar, berita hoaks juga akan memecah belah banyak pihak. Meskipun banyak peringatan mengenai berita hoaks, ternyata masih banyak orang yang tidak bisa membedakan antara berita hoaks dengan berita benar. Menurut Ketua Komunitas Masyarakat Indonesia Anti Fitnah, Septiaji Eko Nugroho, menjelaskan bahwa hoaks adalah sebuah informasi yang direkayasa. Informasi tersebut dibuat untuk menutup-nutupi informasi yang sebenarnya. Selain itu, hoaks juga merupakan upaya untuk memutarbalikan fakta. Fakta tersebut akan diganti dengan informasi-informasi yang meyakinkan, tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Lebih lanjut, Septiaji mengartikan bahwa hoaks adalah tindakan mengaburkan sebuah informasi yang benar. Caranya yaitu dengan membanjiri suatu media melalui pesan-pesan yang salah. Hal tersebut mengakibatkan pesan yang benar akan tertutupi. Menurut ahli komunikasi dari Universitas Indonesia, Profesor Muhammad Al-Dahlan yang juga merupakan mantan Menteri Penerangan, mengungkapkan pendapatnya mengenai hoaks dan berita bohong. Letak perbedaan di antara keduanya yaitu hoaks adalah sebuah sesuatu yang disengaja atau sudah direncanakan. Menurutnya, hoaks adalah manipulasi berita yang sengaja dilakukan dan bertujuan untuk memberikan pengakuan atau pemahaman yang salah. Di dalam berita hoaks, terdapat penyelewengan fakta yang membuatnya menjadi menarik perhatian, sesuai dengan tujuannya untuk mendapatkan perhatian. Ini sejarah hoaks. Kata hoaks mulai dikenal dan dipakai di Inggris pada abad ke-18. Tepatnya berbarengan dengan terbitnya buku A Glossary or Collection of Words, Names and Allusions to Customs yang ditulis oleh Robert Noyce tahun 1822. Ia menulis mengenai asal-muasal kata hoax. Menurutnya, hoax berasal dari kata hocus dalam hocus pocus. Menurutnya, hocus pocus adalah mantra yang diucapkan oleh para penyihir. Kata hocus pocus diambil dari salah satu nama penyihir di Italia yang terkenal yaitu Hocus Pocus. Kemudian dipakai oleh para pesulap untuk pertunjukan di dalam trik mereka. Dalam bukunya, Robert juga mengatakan bahwa mantra tersebut adalah asal dari kata hoax. Menurut Robert, hoax adalah kabar bohong yang dibuat untuk melucu. Selain itu, hoax juga sengaja dibuat. Hoax bertujuan untuk membuat bingung penerima informasi dengan maksud menghibur berupa candaan. Seiring berjalannya waktu, kata hoax semakin dikenal dan berkembang, dari sebuah lelucon atau candaan menjadi candaan yang agak serius. Sebenarnya, hoax bukan hal baru di Indonesia. Sudah ada sejak zaman dahulu, bahkan sebelum ada internet.
Orang Yaman dahulu mengenal istilah surat kaleng. Beberapa orang mengatakan bahwa surat kaleng adalah surat yang diterima tanpa diketahui pengirimnya. Surat kaleng berisi hal-hal penting yang hendak disampaikan. Namun beberapa lainnya mengatakan bahwa surat kaleng adalah surat yang digunakan untuk menyebar berita bohong. Hoaks semakin menemukan tempat untuk tinggal seiring dengan berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi. Tidak adanya keterbatasan internet menjadi pemicu utama dalam penyebaran berita hoax. Nah, ini adalah jenis-jenis hoax. Banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan. Akan tetapi, perlu adanya ketelitian sebelum menerimanya. Jangan sampai tertipu oleh informasi yang banyak didapatkan oleh orang lain. Yang pertama, satir atau parodi. Satir atau parodi adalah sebuah konten yang memang sengaja dibuat seseorang. Konten-konten jenis ini banyak digunakan untuk menyindir pihak tertentu. Selain itu, konten ini juga dibuat sebagai suatu bentuk kritik. Kritik yang disampaikan bisa dalam hubungan personal, kelompok dalam kelompok, maupun untuk mengkritik isu yang banyak terjadi di tengah masyarakat. Yang kedua ada misleading content atau konten menyesatkan. Misleading content atau konten yang menyesatkan juga kerap dibuat secara sengaja. Konten-konten jenis ini dibuat untuk menjelek-jelekan seseorang atau menjelek-jelekan sesuatu. Hal-hal yang diangkat dalam konten tersebut juga dapat menyangkut satu orang maupun banyak orang. Yang ketiga ada imposter content atau konten tiruan. Informasi yang ada di konten-konten jenis ini biasanya diambil dari informasi yang benar. Contohnya seperti mengutip pernyataan tokoh yang terkenal atau berpengaruh. Yang keempat ada fabricated content atau konten palsu. Jenis hoax selanjutnya yaitu fabricated content atau konten palsu. Konten hoax yang satu ini adalah jenis konten yang sangat berbahaya. Konten ini dibuat untuk menipu orang-orang. Banyak juga yang dirugikan karena adanya konten palsu seperti ini. Jenis kelima ada false connection, koneksi yang salah. Contoh yang sering ditemukan adalah perbedaan antara isi konten, judul konten, hingga gambar konten. Konten-konten ini sengaja dibuat untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Yang keenam ada false context atau konteks yang keliru. Dikatakan keliru karena memuat informasi yang tidak benar. Contoh konten-kontennya seperti sebuah pernyataan, video atau foto yang sudah pernah terjadi sebelumnya, kemudian kejadian itu ditulis ulang dan tidak disesuaikan dengan fakta yang sebenarnya. Yang ketujuh ada manipulated content atau konten manipulasi. Konten-konten ini akan diedit sehingga tidak sesuai dengan konten aslinya. Konten-konten ini dibuat untuk mengecoh para masyarakat yang membacanya. Kejadian seperti ini banyak dialami oleh media-media besar. Konten yang mereka buat akan diedit atau disunting oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, selain hoax, ada istilah yang lebih spesifik untuk menyebut informasi keliru, yaitu misinformasi dan disinformasi. Ada perbedaan besar di antara keduanya. Misinformasi adalah informasi yang keliru, tetapi orang yang menyebarkannya percaya bahwa itu benar. Menurut The Debunkin Handbook tahun 2020, misinformasi disebarkan karena kesalahan atau tanpa maksud untuk menyesatkan. Sebarannya bisa dari berita lawas yang awalnya dianggap benar dan disebarluaskan dengan itikat baik. Salah satu contoh misinformasi adalah meletakkan bawang putih di lubang telinga bisa menyembuhkan sakit kepala. Padahal faktanya belum ada penelitian yang membuktikan penanggulangan penyakit dengan metode menempel bawang putih di liang telinga. Bawang putih memang bermanfaat bagi kesehatan, tetapi penggunaannya bukan dengan ditempelkan di liang telinga. Yang selanjutnya yaitu disinformasi. Disinformasi adalah informasi yang keliru dan orang yang menyebarkan tahu bahwa itu salah tetapi tetap menyebarkannya. Melansir dari buku jurnalis yang berjudul Fake News dan Disinformation,
tahun 2018 terbitan UNESCO, disinformasi adalah kebohongan yang disengaja dan secara aktif diinformasikan oleh aktor jahat. Ini menjadi masalah global karena bisa mencakup berbagai aspek informasi, termasuk perubahan iklim, hiburan, dan yang paling sering, propaganda politik. Disinformasi sepenuhnya dibuat-buat dan dengan sengaja menyesatkan dan membuat publik bingung. Dalang yang membuat kampanye berisi disinformasi yang disponsori negara atau kubu tertentu. Pola sebarannya bervariasi tergantung motivasi dan target kampanye disinformasi. Misalnya, konten yang menyerang tokoh politik dengan memanipulasi foto atau menempatkan konteks yang keliru dengan sengaja. Ada pula sebaran disinformasi yang memanfaatkan buzzer untuk menaikkan tagar dan menjadi trending agar menyembunyikan fakta dari kejadian sebenarnya. Sepanjang pandemi COVID-19 beredar pula sebaran disinformasi terkait teori konspirasi yang menyebut bahwa virus corona adalah agenda elit global. Tokoh yang paling lantang menyebarkan disinformasi seputar COVID-19 adalah Donald Trump ketika berkampanye dalam Pilpres melawan Joe Biden. Salah satu contoh disinformasi yaitu berita mencatat nama kompas.com dengan judul "Warga DKI bingung dengan hasil kinerja Anies Baswedan yang selalu dapat penghargaan" pada tanggal 25 Desember tahun 2021. Padahal faktanya sebaran tersebut adalah tangkapan layar yang merupakan hasil editan. Kompas.com tidak pernah menerbitkan pemberitaan dengan judul tersebut. Tapi kenapa sih hoax dan disinformasi itu mudah menyebar? Karena manusia lebih cepat bereaksi terhadap emosi daripada logika. Hoax seringkali mengejutkan, membuat takut, atau bikin marah. Dan biasanya kita langsung klik share dan media sosial memperkuat efek ini. Sekarang bayangkan jika berita hoax itu menyebar ke ribuan orang. Akibatnya bisa serius, yaitu kepanikan massal, kebijakan salah arah, bahkan bisa memunculkan kekerasan. Lalu siapa sih yang menyebarkan hoax? Yang menyebarkan hoax itu kadang ada orang biasa tanpa sadar, kadang bisa aktor politik. Di balik layar ada yang mengatur narasi untuk kepentingan pribadi dan untuk kepentingan kelompok. Tapi jangan khawatir, kamu bisa jadi bagian dari solusinya. Nah, ini 5 langkah mudah untuk melawan berita hoax. Yang pertama, kita harus membaca beritanya sampai tuntas, jangan hanya membaca judulnya saja. Yang kedua, kita harus mengecek sumbernya. Apakah berita itu dari media yang terpercaya? Yang kedua, kita harus mengecek sumbernya. Apakah berita itu dari media resmi atau dari media yang belum resmi? Yang ketiga, kita harus mencari berita ini di media lain. Apakah berita ini hanya terbit pada satu media atau di beberapa media resmi lainnya? Yang keempat, kita harus memeriksa tanggalnya. Banyak hoaks yang memakai berita lama kemudian dipoles ulang. Yang kelima, kita bisa mengecek berita. Kita bisa menggunakan platform cek fakta, yaitu Cek Fakta Tempo atau Mavindo dan lainnya. Bayangkan jika semua orang melakukan 5 langkah tadi, kita bisa menciptakan ekosistem informasi yang sehat, aman, dan bisa dipercaya. Dan semua itu bisa dimulai dari kita. Di dunia yang penuh informasi ini, skeptis adalah kekuatan. Jangan jadi korban atau penyebar hoaks. Jadilah pemilih informasi yang cerdas. Karena masa depan demokrasi, kesehatan, dan keamanan ada di ujung jari kita. Nah, itu tadi penjelasan tentang hoaks, misinformasi, dan disinformasi. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Dan tetap berhati-hati untuk menerima berita agar tidak tertipu oleh berita hoaks atau misinformasi dan disinformasi. Terima kasih, sampai jumpa ya di video berikutnya.